Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah. Pertama, mari kita bersama untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita, sehingga kita bisa bertemu dengan selamat tanpa halangan suatu apapun. Ini suatu nikmat yang perlu kita syukuri. Mari kita ikrarkan dengan membaca kalimat tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kita cintai, Nabi yang kita rindukan syafaat dan udhmanya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya, izinkan kami untuk berbagi ilmu yang kali ini dengan judul kisah nyata. Awalnya tukang sablon, kini miliarder. Apa rahasianya? Segala sesuatu yang baik tentu ada kuncinya, ada rahasianya yang tidak semua orang mengetahuinya. Kali ini saudara kita ini ingin berbagi tentang keberhasilan yang sudah diraihnya, yang dulu diawali dengan usaha tukang sablon kampung. Tetapi meskipun hanya tukang sablon kampung, ia bukan seorang yang gaptek. Ia yang paham tentang teknologi informasi. Dia memanfaatkan apa yang ada di sekitarnya bisa menjadi penolong bagi dirinya, kalau kita mau bersyukur. Salah satu di antaranya adalah HP dan laptop. Itulah sarana yang dia pergunakan untuk meraih suksesnya. Salah satu, bukan semuanya. Ketika ditanya, apa kunci sukses saudara? Jawabnya sangat sederhana, ada 3 kata. Satu itu yang namanya iman, yang kedua itu takwa, yang ketiga itu doa. Menurut dia, 3 ini menjadi kunci kesuksesan dia. Kuncinya itu. Orang harus beriman dulu kepada Allah. Akan akan Allah, akan kitabnya, rasulnya, dan semuanya yang ada 6 itu. Dia percaya dengan sempurna. Kemudian dia berusaha untuk menjadi orang yang takwa. Karena menurut dia, orang yang takwa itu kecuali akan menjadi orang yang mulia di sisinya, di sisi Allah, dia yakini bahwa orang yang bertakwa akan mendapatkan rezeki darinya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha, barang siapa yang takwa kepada Allah, yaj'al lahu, bakal mengeluarkan Allah baginya dari kesulitan. Wa yarzuqhu, dan bakal memberinya rizki, min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Dia percaya betul itu, maka dia jadikan kunci yang kedua. Kunci yang ketiga adalah doa.
orang mukmin, orang Islam, orang takwa, doanya sebagai senjata. Maka dia lakukan itu. Kemudian untuk berusaha, apa modalnya dia? Dia mengatakan modal saya adalah satu, jujur dengan pelanggan, dengan siapapun yang berpesan kepada kita harus sesuai, jujur tanggalnya, jujur mutunya, semuanya dengan kata jujur. Harganya tidak murah-malih, ya, jujur. Karena menurut dia jujur adalah ibarat mata uang yang berlaku di mana-mana. Yang kedua adalah kerja keras. Mengapa kerja keras? Karena segala sesuatu yang setengah-setengah tidak akan berhasil. Yang ketiga, modal yang ketiga dalam usaha itu harus ulet. Tidak mudah putus asa orang itu. Karena yang namanya berdagang itu ada pasang surutnya. Dikala baik nasibnya, omsetnya luar biasa banyak, tapi suatu saat ada posisi grafik menurun, susah, bahkan tombok. Yang berikutnya adalah kreatif. Yang keempat adalah kreatif. Kreatif itu penting. Maka dia pun juga memperbanyak agar kreativitasnya itu muncul, yang muncul ke Allah. Kemudian setelah itu inovatif, harus inovatif terhadap dagangan yang diperlukan. Dia, tukang sablon itu bisa menjual sampai kemana-mana dan pesanannya luar biasa. Bahkan dia punya karyawan, tidak hanya seorang diri. Kemudian apa doa yang diamalkan? Doanya dia mengamalkan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Dan diyakini betul itu bismillahirrahmanirrahim itu bisa mendatangkan rahmat dari Allah. Karena mengandung dua asmaul husna, yaitu Rahman dan Rahim. Itu sifat Allah. Dan dalam Al-Quran, kalau kita berdoa, maka gunakanlah asmaul husna. Sertakan asmaul husna. Dia yakin itu. Kemudian apa yang digeluti lainnya? Ya, yaitu dia mempunyai pekerjaan lain kecuali sablon, yaitu desain grafis yang dilombakan di internet itu. Dan dia, teman-temannya mengatakan dia sudah kedudukannya sebagai master, karena dia setiap bulan itu penghasilan minimal itu 8 juta dan paling besar 18 juta, itu pasti setiap bulannya, bahkan ada yang lebih dari itu, ya karena memang kemampuan gambarnya sudah katakanlah master. Jadi itu paling sedikit itu sebulan kisarannya paling sedikit 8 juta sampai 18 juta, bahkan kadang lebih dari itu, tapi yang rata-rata itu. Apa tidak hebat? Kemudian bagaimana rahasia mengamalkannya? Basmalah itu sehari dia cuma mengamalkan 1000 kali basmalah. Kapan mengamalkannya? Setelah selesai sholat malam, dan memang berat. Kalau ingin berhasil ya memang harus begitu. Ya. Terus apa yang sekarang dipunyai hasil kerja kerasnya itu? Ya sekarang sudah Honda BR-V, ya 150 jutaan itu. Rumah susun tingkat 2. Nggak gampang zaman sekarang itu. Kalau nggak punya usaha yang setiap bulan ada, itu tanah, sehingga kalau di total itu miliaran. Ya. Rumahnya 2,
Tidak perlu kami ceritakan. Itu yang satu buat sendiri, tanpa bantuan sepeser pun dari orang tua. Dia mempunyai, dan dia punya studio sekarang tuh di rumahnya. Ya, kaitannya dengan internet dan sebagainya. Yang berkaitan dengan elektronik dia memang mahir di bidangnya. Padahal lulusannya cuma SMP. Tapi keyakinannya, ini yang perlu ditonton ini. Iman, takwa dan doanya luar biasa sehingga bisa mendapatkan yang seperti itu. Ya. Itulah sedikit berbagi dari cerita saudaraku seperti itu, dan kita manfaatkan untuk kita karena bisa menginspirasi kita. Mari kita tutup dengan sholawat qurabah. Bismillahirrahmanirrahim. Sholawatullahi wassalamuhu ala Ahmad wa qurabatihi wa ala alihi wa ashabihi wa itratihi wa azwajihi. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Salah khilaf itu datang dari kami, dan apabila ada benarnya itu Allah yang punya. Mudah-mudahan Allah memaafkan apa yang kami lakukan kesalahan itu. Dan akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.